Pernah merasa pikiran kita berputar tanpa henti? Kadang, menghadapi banyak ide dan rasa bingung justru bikin kita terjebak. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Apa itu Overthinking? Overthinking adalah saat kita terjebak dalam pikir-pikir yang berkepanjangan tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Biasanya, ini terjadi saat kita merasa ragu atau tidak yakin dengan keputusan yang harus diambil. Misalnya, ketika kita memilih antara dua pilihan yang sama baiknya, seringkali kita bisa terjebak berhari-hari hanya untuk memikirkan mana yang lebih baik. Hal ini jelas menguras energi dan emosi kita. Pikiran yang terus berputar bisa membuat kita merasa lelah bahkan sebelum memulai sebuah tindakan. Nah, penting untuk kita pahami bahwa overthinking bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Seringkali, ada informasi berarti atau insight yang bisa kita gali dari proses berpikir ini. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak bisa mengelola pikiran itu. Kuncinya adalah belajar menanamkan kebiasaan berpikir yang sehat. Sebab, ketika rasa ragu dan keraguan datang, kita seharusnya bisa mengubahnya menjadi langkah nyata yang membangun diri kita. Sadar akan proses ini menjadi awal mula perubahan. Chapter 2, Kenapa kita overthinking? Sebelum kita bisa mengubah overthinking menjadi kekuatan, kita perlu mengetahui alasan di balik kebiasaan ini. Biasanya, overthinking dipicu oleh ketakutan terhadap kegagalan. Kita seringkali merasa takut mengambil keputusan karena khawatir pilihan yang kita buat tidak akan memuaskan atau mengecewakan. Selain itu, kebutuhan akan kepastian juga membuat kita terjebak pada pikiran yang sama berulang kali, tanpa ada penyelesaian. Misalnya, saat memikirkan kegiatan penting seperti wawancara kerja atau presentasi, bisa jadi kita terus-menerus bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika saya tidak berhasil? Rasa ingin tahu yang berlebihan ini membuat kita terfokus pada kemungkinan terburuk, bukan pada potensi yang bisa kita raih. Dengan memahami apa yang memicu kita untuk overthinking, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pola pikir kita. Pemahaman ini akan membantu kita mengubah fokus dari kekhawatiran menjadi tindakan yang lebih produktif, dan ini adalah bagian penting dari proses transformasi diri. Chapter 3, Mencari Solusi Praktis. Mengatasi overthinking membutuhkan pendekatan yang sistematis. Pertama, kita bisa mencatat pikiran yang datang, tulis semua keraguan atau kekhawatiran yang muncul di atas kertas. Dengan cara ini, pikiran yang awalnya terasa mengganggu bisa terlihat lebih jelas. Kedua, evaluasi setiap pikiran tersebut. Tanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar relevan? Atau, apa buktinya? Ini akan membantu kita untuk memisahkan pikiran yang tidak perlu dan membebani kita. Ketiga, alihkan fokus pada tindakan nyata. Jika ada keputusan yang perlu diambil, buat rencana kecil untuk mengejarnya. Misalnya, jika kita mengkhawatirkan sebuah presentasi, kita bisa mulai membuat draft serta berlatih bicara. Keempat, ingatkan diri kita tentang pencapaian kecil yang sudah kita lakukan sebelumnya. Melihat kembali prestasi kecil akan membantu kita merasa lebih siap dan yakin. Dengan disiplin dalam menjalani langkah-langkah ini, kita bisa memandukan pikiran kita dengan lebih baik dan menjadikannya sebagai kekuatan, bukan beban. Chapter 4, Mengubah Pola Pikir. Pola pikir merupakan kunci dalam mengubah overthinking menjadi kekuatan. Penting bagi kita untuk mulai memandang situasi dengan lebih positif. Misalnya, saat kita dihadapkan pada masalah, alih-alih berpikir, saya tidak bisa melakukannya. Lebih baik kita berusaha memikirkan, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini. Menggeser cara berpikir ini dapat membuka perspektif baru dan memberi kita semangat untuk terus maju. Teknik visualisasi juga bisa menjadi alat yang efektif. Bayangkan diri kita berhasil melalui setiap langkah yang kita ambil. Dengan membayangkan kemungkinan yang positif, kita bisa mengurangi rasa cemas dan menambah kepercayaan diri. Selain itu, melatih mindfulness akan membantu kita lebih sadar akan pikiran yang datang dan pergi. Dengan cara ini,
kita tidak terlalu terjebak dalam angan-angan negatif, dan bisa fokus pada hal-hal yang konkret dan nyata. Mengubah pola pikir seperti ini tidak akan instan, tetapi perlahan-lahan akan menjadi kebiasaan yang bermanfaat. Chapter 5. Membagikan pengalaman. Setelah kita mempelajari cara mengatasi overthinking, berbagi pengalaman dengan orang lain bisa jadi cara yang bermanfaat. Bercerita tentang apa yang kita alami dapat membantu orang lain untuk merasa tidak sendiri dengan masalah yang sama. Ini juga bisa jadi momen refleksi bagi kita sendiri. Saat kita menceritakan kisah perjalanan kita bisa melihat kembali apa yang sudah kita lakukan dan menemukan kekuatan dalam diri kita. Temukan komunitas yang mendukung, baik itu di dunia nyata maupun online. Bergabunglah dengan diskusi atau forum yang membahas hal ini. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman orang lain dan mungkin menemukan cara baru untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi. Apabila kita bersedia membuka diri dan berbagi dengan jujur, kita juga memberi kesempatan kepada diri kita untuk bertumbuh dan belajar lebih banyak. Ini adalah langkah penting dalam proses transformasi diri, dan bisa memberikan dampak positif bagi orang lain juga. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk lebih banyak konten yang bermanfaat. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.